Perkenalkan, nama saya Aldi Faristu Krista. Dan saya Ilham Nuruliansa. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis korelasi. Pengertian analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik. Misalnya tinggi dan berat. Oleh karena itu, jenis analisis khusus ini berguna ketika seorang peneliti ingin menetapkan apakah ada kemungkinan hubungan antara variabel penelitian. Jenis analisis korelasi dan contohnya. Adapun penjelasan terkait dengan bentuk analisis korelasi beserta dengan contohnya dalam penelitian antara lain. 1. Korelasi Pearson. Korelasi Pearson adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linier. Sebagai contoh di pasar saham, jika kita ingin mengukur bagaimana dua saham saling terkait, digunakan korelasi Pearson R untuk mengukur derajat hubungan antara keduanya. Korelasi poin. Di serial dilakukan secara rumus korelasi Pearson oleh salah satu variabelnya dikotomis. Contoh pertanyaan penelitian yang dapat diperiksa oleh korelasi Pearson misalnya 1. Apakah ada hubungan yang signifikan secara statistik antara usia yang diukur dalam tahun dan tinggi yang diukur dalam sentimeter? 2. Apakah ada hubungan antara suhu diukur dalam derajat Fahrenheit dan penjumlahan es krim diukur dapat pendapatan? Apakah ada hubungan antara kepuasan kerja yang diukur dengan GSS dan pendapatan yang diukur dalam dolar? 2. Korelasi peringkat kendal. Korelasi peringkat kendal adalah uji non-parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Jika kita mempertimbangkan dua sampel A dan B, di mana setiap ukuran sampel adalah N. Kita tahu bahwa jumlah pasangan dan AB adalah N-1 atau 2. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung nilai korelasi rank kendal adalah T sama dengan NC min ND dibagi setengah N-1. NC adalah jumlah konkordan dan ND jumlah diskordan. Nomor 3. Korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Uji korelasi peringkat Spearman tidak bawa asumsi apapun tentang distribusi data dan merupakan analisis korelasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala yang setidaknya ordinal. Contoh-contoh pernyataan penelitian yang dapat diperiksa oleh korelasi Spearman, misalnya 1. Apakah ada hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat pendidikan peserta sekolah menengah, sarjana atau sarjana, dan gaji awal mereka? 2. Apakah ada hubungan yang signifikan secara statistik antara posisi finish kuda dan usia kuda? Analisis korelasi berdasarkan hasil studi. Ditinjau dari kemungkinan hasil studi, setidaknya ada 3 jenis korelasi yang dihasilkan, yaitu 1. Korelasi positif. Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel bergerak searah. Oleh karena itu, ketika satu variabel meningkat seiring dengan meningkatkan variabel lainnya, atau variabel menurun dengan variabel lainnya menurun. Contohnya, korelasi positif adalah tinggi dan berat badan orang yang lebih tinggi cenderung lebih berat. Korelasi positif berkisar dari 0 hingga 1. Batas atau yaitu 1 adalah koefisien korelasi positif sempurna. Korelasi positif sempurna menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan unit dalam satu variabel ada peningkatan proporsional di variabel lainnya. 2. Korelasi negatif. Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contoh korelasi negatif adalah ketinggian di atas permukaan laut dan suhu. Saat kita mendaki gunung, bertambahnya ketinggian, semakin dingin penurunan suhu. Korelasi negatif berkisar dari 0 hingga -1.
Batas bawah memberikan korelasi negatif yang sempurna. Korelasi negatif sempurna menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satuan di satu variabel, ada penurunan satuan proporsional di variabel lainnya. 3. Korelasi nol. Korelasi nol ada jika tidak ada hubungan antara dua variabel. Misalnya tidak ada hubungan antara jumlah minum teh dan tingkat kecerdasan. Contoh lainnya misalkan tidak ada korelasi antara berat badan dan kecerdasan, ukuran sepatu dan gaji bulanan. Korelasi nol adalah titik tengah rentang -1 hingga +1. Sekian dari saya dan Mas Aldiwa. Silakan. Berikut adalah contoh soal dari korelasi, yaitu dalam sebuah penelitian ingin diketahui apakah nilai mata kuliah statistika mempunyai hubungan dengan nilai kuliah statistika praktek. Penelitian mengambil sampel sebanyak 12 orang mahasiswa secara acak dan diperoleh hasil sebagai berikut pada tabel yang tertera. Pada tabel itu, apakah ada hubungan nilai mata kuliah statistik teori dan mata kuliah statistik praktek? Digunakan tingkat signifikan 1%. Langsung saja kita ke pembahasan. Hipotesis atau HO. HO tidak ada kesesuaian ranking skor hasil belajar statistik teori dan praktik mahasiswa di tingkat populasi. H1 ada kesesuaian ranking skor hasil belajar statistik teori dan praktik mahasiswa di tingkat populasi. Tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,01 atau 1%. Statistik uji, ranking berdasarkan urutan mahasiswa. Sudah tertera dalam tabel berikut. Lanjut Mas Ilham, tolong di-scroll ke bawah. Urutan berdasarkan peringkat nilai statistik sesuai dengan tabel sesudah mengatur ranking-ranking itu variabel X dalam urutan yang wajar. Kita tetapkan harga S dan ranking yang saling berhubungan dengan variabel Y. Ke bawah lagi, Mas. Lagi. Melalui tabel di atas, ranking nilai statistik praktek yang paling kiri adalah ranking 1. Ini memiliki 11 ranking yang lebih besar sebelah kanan dan 0 ranking yang lebih kecil di sebelah kirinya. Jadi skornya 11 min 0. Begitu seterusnya sehingga didapatkan harga S sama dengan 44. Perhitungannya adalah S sama dengan 11 min 0 tambah 7 min 3 ditambah 9 min 0 tambah 6 min 2 ditambah 5 min 2 ditambah 6 min 0 ditambah 5 min 0 ditambah 2 min 2 ditambah 1 min 2 ditambah 2 min 0 ditambah 1 min 0 ditambah 0 min 0 sama dengan 44. Dengan demikian, korelasi atau tingkat hubungan antara mata kuliah statistik teori dan praktek adalah menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu T sama dengan 2S per N-1 sama dengan 2 dikali 44 dibagi 12 dikali 12 min 1 menghasilkan angka 0,67. Karena N lebih besar daripada 10, maka kita dapat menggunakan pendekatan sampel besar. Kita hitung statistik Z, yakni Z T min OT per sigma T sama dengan T per 2N plus 5 dibagi 9N, N min 1.
menghasilkan 0,67 per 2 kali 2 dikali 12 ditambah 5 per 9 kali 12 kali 12 min 1 menghasilkan 3,03. Keputusan dengan melihat tabel nilai-nilai Z, kita mengetahui bahwa Z lebih besar daripada 3,03, mempunyai kemungkinan kemunculan di bawah H0 sebesar P 0,0012.